Jalengka 93.1 FM Radio Roja Palu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, pembahasan kita pagi hari ini tentang dua hal. Yang pertama, fitrah manusia. Hukum asalnya mereka berada di atas tauhid. Kemudian Allah tentukan sebagian diganggu dan diculik oleh syaitan sehingga mereka tersesat, ada yang masih selamat. Tetapi kemampuan itu diberikan Allah untuk melawan, mencari jalan yang benar, dan seterusnya. Pembahasan kedua yang hadisnya kita akan pelajari sekitar 6 riwayat ya, berkaitan dengan azab kubur. Dan ini juga merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan antara orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak percaya dengan berbagai alasan. Bisa jadi alasannya karena hadisnya tidak mutawatir, atau karena mereka tidak percaya dengan hadis. Jadi Al-Quran saja dalil yang mereka pakai. Yang berikutnya bisa jadi karena mereka hanya mengandalkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis yang pertama ini berkaitan dengan orang-orang yang akan menjadi calon penghuni surga dan neraka. Tandanya ada di dunia. Nabi SAW sekaligus beliau menyebutkan hukum asalnya orang itu berada pada fitrah. Kemudian setan akan memalingkan mereka. Yang kedua, masih ada rambu-rambu yang diberikan Nabi SAW, mereka akan menjadi penghuni surga secara lahir kelihatan. Di antara tanda yang kelihatan adalah amal soleh mereka. Dan memang tidak ada jaminan orang sudah beramal soleh pasti masuk surga, tidak ada jaminan. Tetapi untuk berinteraksi dan menghukumi, ini orang muslim apa enggak, memang harus dihukumi. Bukan berarti kita kurang kerjaan, ingin mengecap orang kafir atau muslim. Enggak. Pada waktu tertentu kita harus menghukumi. Contoh misalkan akan melangsungkan pernikahan. Kita punya anak perempuan. Datang orang yang melamar. Dan kita tahu syariat itu mengharamkan perempuan dinikahi oleh orang musyrik. Enggak boleh. Sebagaimana laki-laki muslim, dia boleh menikah dengan ahlul kitab, perempuan. Tetapi tidak boleh menikah dengan perempuan musyrikah yang menyekutukan Allah. Agamanya tidak Islam tapi menyekutukan Allah, tidak boleh. Tapi kalau ahlul kitab masih dibolehkan. Di surat Al-Maidah memang disebutkan itu. Dan sekarang masih berlaku. Meskipun ya kita kurang kerjaan ya. Jadi kayak gitu. Apalagi biasanya orang tuh punya alasan, saya mau dakwahin dia. Gayanya gitu. Dan memang dia mungkin terdakwahi. Ya. Nah, tapi maksudnya ketika sudah ada konsekuensi seperti itu, memang harus dihukumi. Contoh lagi, orang sudah nikah. Kemudian ternyata pasangannya tidak sholat. Nah, tidak sholat ini bagaimana? Dia masih dikatakan muslim atau enggak? Ya. Dan kita sering mengucapkan bahwa dalam mazhab jumhurul ulama, orang yang tidak sholat memang tidak sampai dikatakan kafir, tapi dia melakukan dosa besar. Adapun dalam mazhab Hambali, mereka dikafirkan. Dan kita sebutkan hadisnya memang kuat sekali. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir atau orang munafikin adalah salat. Orang yang ninggalin salat kafir.
Meskipun jumhur mengatakan ini kalau dia meninggalkan sholat sengaja karena mengingkari kewajibannya, maka ini beda urusannya. Dia memang kafir, semua sepakat. Kalau ada orang yang tidak sholat karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Meskipun dia sholat. Dia sholat tapi dia nyangka sholat untuk saya sudah gak wajib lagi. Ini juga kafir. Baik, ada orang tidak sholat, sudah nikah nih. Para ulama mengatakan dua kondisi pasangan boleh mengajukan cerai. Entah suami ke istrinya atau istri kepada suaminya. Kalau yang pertama zina. Yang kedua kalau tidak sholat. Karena akan berefek. Apalagi kalau seterusnya. Nah ini akan berpengaruh pada pendidikan. Kemudian pada ya seperti itu. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan memberikan pengaruh yang jelek kepada seorang istri. Yang tadinya sholat jadi tidak sholat. Yang tadinya pakai jilbab besar, lambat laun. Pertama cadarnya dibuka, yang kedua jilbabnya tambah kecil, mengerucut, gitu. Lama-kelamaan tidak pakai. Bahkan ada yang sampai niat pura-pura Islam, nanti ketika masuk Islam, keluar lagi, istrinya dipaksa. Ana lihat ada orang kayak begitu. Ana lihat itu. Di kampung Ana. Jadi sudah terlanjur suka. Perempuannya dinikah sama orang ini, katanya mu'alaf dia. Nikah, setelah menikah, dia kembali ke agama aslinya, kemudian dia jerat istrinya, harus ikut. Murtad dia. Maka dalam kondisi tertentu, kita harus menghukumi. Lalu bagaimana cara menghukumi? Menghukumi secara lahir yang nampak. Kita tidak bisa menilai, oh ini ikhlas, oh ini mungkin nih. Orangnya baik tujuannya. Cuman kelihatannya saja. Kayak contohnya misalkan ada orang memborong minuman keras. Mungkin dia akan buang di rumahnya. Jangan terlalu suudzon dulu gitu. Kan bisa jadi ada gitu. Bisa jadinya 1,1111%. Ya. Tapi yang jelas dia masuk ke dalam kemungkinan buruk banyak. Di antaranya dia tolong menolong. Melariskan ini. Meskipun niat dia baik. Niat dia, anak borong biar tidak ada lagi di sini. Dia beli kemudian dipecahin di rumahnya. Misalkan begitu. Salah kan? Salah. Yang kedua, dia masukkan diri ke dalam persangkaan yang jelek. Ini dalam syariat tidak boleh. Dalam syariat, orang itu ketika berada pada sebuah situasi, dia dianjurkan untuk membersihkan diri. Kalaupun orang sudah mulai terlanjur berprasangka tidak. Maka dia harus membersihkan diri. Dalilnya, Nabi SAW ketika beliau i'tikaf malam hari, salah satu istrinya datang, kemudian ngobrol. Setelah itu mau pulang, diantar oleh Nabi SAW di pintu masjid. Malam-malam Nabi SAW berduaan sama seorang perempuan. Datang dua orang sahabat Nabi SAW. Lihat Nabi SAW bersama perempuan, cepat-cepat jalannya, sungkan. Maka Nabi SAW khawatir. Jangan-jangan ini cepatnya tuh sungkan lihat anak sama perempuan. Akhirnya Nabi SAW menyatakan, ala rislikuma innaha Safiyah. Jangan cepat-cepat, santai aja. Yang bareng sama anak ini bukan siapa-siapa. Ini ibu kalian, Safiyah. Maka mereka mengatakan, subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah ya Rasul. Apa mungkin kami akan suudzon pada antum? Maka Nabi SAW menyatakan, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma syarra. Setan itu jalan melalui peredaran darah, dekat banget. Aku khawatir setan itu akan memasukkan bisikan sehingga kalian bergumam. Kalau nuduh enggak. Dan para ulama mengatakan orang itu kepikiran kalau sampai tidak ngomong atau nuduh atau bersikap aman dia. Bebas tanggung jawab. Tetapi kan ada kesempatan untuk mikir tuh. Ini jangan-jangan gitu kan. Nah Nabi SAW kepikir itu. Para ulama mengambil kesimpulan. Orang itu dituntut untuk berhati-hati. Tidak boleh masuk dalam kondisi kubangan suudzon orang. Kalau memang itu membuat prasangka tidak baik. Jangan masuk situ. Jangan masuk ke ranah itu, begitu. Nah, ini berarti memang menghukumi orang itu secara lahir. Dan ini pernah diumumkan, dikhutbahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di depan kaum muslimin, innal wahya qad inqata'. Wahyu sudah turun, sudah terputus. Wahyu sudah terputus. Nabi SAW sudah wafat.
Dulu kalau kita meragukan ada orang dan kita prasangka dia ahlul jannah, ternyata Nabi SAW tiba-tiba mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Kayak begitu. Tapi sekarang nggak ada lagi model seperti itu. Nabi Umar bin Khattab mengatakan, wa innama nu'amilukumul an bima dhahara lana min a'malikum. Kita sekarang memperlakukan kalian sesuai yang bisa kita nilai dari yang nampak. Sekarang kita ketemu di perumahan, jalan pagi, mau salam. Yang di depan kita perempuan gak pakai jilbab, pakai pakaian ketat, mau disalamin. Ini Islam apa enggak? Kan? Ini kan menghukumi. Ente itu menghukumi orang. Nah masalahnya, kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang tidak jelas. Karena memang biasanya yang penampilannya kayak begitu enggak Islam. Terus mau apa kita? Kita disalahin gitu. Kita ragu. Kita bukan sombong, menganggap diri kita suci, sampai meragukan Islam orang. Nah masalahnya kita mau seperti itu. Apalagi kalau sampai ke ranah pernikahan, menjadikan saksi, atau perwalian, dan seterusnya. Maka harus hati-hati. Begitu. Baik. Hadisnya agak panjang. Ana sudah share ya. Ana sudah kirimkan. Mudah-mudahan antum bisa ngikutin. Ya. Kita baca pelan-pelan. Babus sifat allati yu'rafu biha fid dunya ahlul jannati wa ahlun nar. Beberapa karakter atau ciri-ciri orang yang nanti akan menjadi penduduk surga dan akan menjadi penduduk neraka diketahuinya di dunia. Nah, memang tidak ada jaminan ini, tapi yang dibahas adalah sifat, tanda-tanda, ciri-cirinya begitu. Belum tentu iya, tapi ini yang paling tidak menjadi indikator. Dan nanti kalau ada yang akan berinteraksi, bagaimana dihukuminya? Ya dengan indikator ini. Seperti itu. Baik, dan memang ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannati fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahlin nar." Ada orang yang melakukan ritual, amal penduduk surga, calon ini. Tapi kapan itu? Ketika orang-orang nyangka. Jadi disangkanya orang ini memang prakteknya soleh semua. Padahal ternyata Allah sudah tuliskan dia menjadi calon penghuni neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nari fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli jannah. Dan ada orang yang beramal dengan tindak laku maksiat, mengecewakan, orang sudah menganggapnya sudah hancur, ini sudah. Ini sesuai penilaian orang. Ternyata Allah jadikan dia calon penghuni surga. Nah, yang seperti ini tetap yang berlaku nanti adalah perlakuan yang nampak. Umar bin Khattab mengatakan, wa nufawwidhu sarairahu ilallah. Kita akan menghukumi sesuai yang nampak saja. Adapun yang di dalam hatinya kita serahkan kepada Allah. Maka ada beberapa contoh juga di dalam syariat. Kalau memang ada kasus, yang kasus itu secara SOP, secara peraturan syariat, memang sudah berlaku sesuai itu. Kok ternyata setelah itu, kayaknya yang benar tidak seperti itu. Maka tetap yang diberlakukan adalah SOP syariat. Contoh, kok bulat aja ini ya. Ya, kata orang Arab itu, bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh, orang jadi jelas sebuah kaidah. Contohnya, ada orang berzina. Berzina dengan siapa? Dengan istri orang. Perempuannya hamil. Lalu ada sengketa. Suami ini nyangka, kayaknya ini bukan dari ana gitu. Kenapa? Karena biasanya berhubungan nggak langsung. Ini kok cepat sekali gitu. Kayaknya bukan. Tapi ini kan nggak bisa dipastikan, nggak bisa dipastikan. Karena bisa jadi seperti itu. Bahkan kalau seandainya anaknya nanti keluar, kemudian ternyata warna kulitnya beda, rambutnya beda, mukanya, hidungnya panjang begitu misalkan. Masa anak ini Jawas gitu misalkan. Afwan maksudnya orang asli Indonesia gitu. Orang asli Indonesia. Kenapa bisa panjang hidungnya ini? Kayaknya. Nah, itu semuanya masih kemungkinan.
Apa hukum syariatnya? Al-waladu lil firash. Ketentuan syariat, anak itu dinasabkan ke pemilik kasur. Jadi kalau perempuan menikah, berarti dia milik suaminya. Kok punya anak dikembalikan ke asal, ini milik suami. Kalau masih ada praduga-praduga, maka ambil yang pasti. Dan dulu di zaman Nabi SAW ada seperti itu. Di antaranya ketika akan Fathu Makkah, saudara Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat calon penghuni surga nih. Dia punya saudara namanya Utbah kalau tidak salah. Dia pesan, nanti kamu kalau ke Mekah, ambil anak kecil itu. Itu dulu benih aku. Yang diajak zina siapa? Seorang wanita budak. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas siap dan ambil. Berarti keponakannya kan? Keponakannya, karena itu anak saudaranya. Pas mau ambil, disengketakan, dipermasalahkan sama seorang namanya Abd bin Zam'ah. Abd ibnu Zam'ah ini saudaranya Saudah binti Zam'ah. Saudaranya Saudah binti Zam'ah ini siapa? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih Abd bin Zam'ah mengatakan, "Ya Rasul, enggak bisa. Anak kecil ini adikku." Kok bisa? Karena ibunya adalah budak ayahku. Dan ketika ayahku memiliki dia, maka yang keluar pun milik ayahku. Maka Nabi SAW menyatakan, al-waladu lil firash. Kalau gitu, ketentuannya, anak itu disandarkan kepada pemilik ranjang. Karena dia budak, maka milik tuannya. Maka anak yang lahir itu akhirnya dikatakan, ini anaknya Zam'ah. Berarti saudaranya Saudah, saudaranya Abd ibnu Zam'ah. Kalah ini sih Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi pas lahir, dilihat anaknya itu mirip banget sama Sa'ad. Karena saudaranya Sa'ad Utbah ini, yang memang kemungkinan besarnya begitu. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW bilang ke istrinya, Saudah, ini adikmu. Tapi kamu harus pasang cadar, jangan dilepas. Karena aku khawatir. Gitu. Tetapi kekhawatiran itu tidak bisa merubah SOP yang kita sebutkan tadi. Al-waladu lil firash. Begitu. Contoh yang kedua, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika ada perzinaan juga di zaman Nabi SAW. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, istriku berzina sama orang lain. Yang menuduh ini namanya siapa ya? Uwaimir al-Ajlani. Dia nuduh istrinya berzina dengan Syarik ibnu Sahma. Sudah Nabi SAW menyatakan, kamu kalau tidak cari saksi, dan saksi itu harus melihat bagaimana prosesi perzinaan dari awal sampai akhir semuanya. Empat-empatnya. Kalau satu saja ragu, tidak bisa. Nah, gimana? Suami lihat istrinya berzina sudah kebakaran. Masih sempat-sempatnya cari saksi untuk melihat istrinya. Nih, lihat istri saya berzina. Mustahil. Maka di dalam syariat ada istilah namanya mula'anah. Mula'anah artinya saling adu laknat antara pasangan. Suami melaknat istrinya, sumpah 4 kali sebagai ganti 4 orang saksi. Dia bersumpah, demi Allah ini zina. Dan yang kelima, dia mengatakan, kalau ana salah dan bohong, ana siap dilaknat Allah. Istrinya mengatakan, saya bersumpah tuduhannya dusta. Yang kelima, Allah murka kepada aku kalau dia ternyata betul nuduh aku berzina. Ini namanya mula'anah. Dan mula'anah ini konsekuensinya tidak ada lagi hukuman di dunia. Hukum asalnya, suami menuduh istrinya berzina. Dia dicambuk 80 kali. Istrinya ketahuan berzina. Padahal dia sudah menikah. Dan masalahnya, buktinya itu kelihatan banget. Karena perempuan ini hamil. Dan suaminya bilang, ini enggak dari anak gitu. Terus gimana? Setelah dia ketahuan seperti itu, mestinya dirajam. Tapi kalau sudah ada mula'anah, maka semua tidak dihukum.
Nabi SAW menyatakan, hisabukuma 'ala Allah. Hitung-hitungannya nanti di akhirat Allah yang akan perhitungkan. Wa ahadukuma kadzib. Kata Nabi SAW, pasti salah satu dari kalian ada yang bohong. Tapi Nabi SAW sudah nggak bisa lagi untuk menghukum. Kita sudah putuskan perkaranya. Nanti mau terjadi apapun, yang penting kita sudah putuskan, kita nggak ada intervensi lagi. Ini urusan Allah. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Absiruha. Coba lihat nanti anaknya gimana. Fa in jaa qadi al-ain. Kalau dia matanya agak berair. Kemudian dalam riwayat dikatakan dia rambutnya lurus. Kemudian disebutkan kulitnya agak kecoklat-coklatan. Maka dia punya bapaknya. Berarti tuduhan itu salah. Tetapi kalau kalian lihat anak yang dilahirkan ini rambutnya keriting. Matanya hitam seperti orang yang memakai celak. Kemudian bahkan dikatakan di situ pantatnya besar. Berarti dia anaknya yang dituduhkan, yaitu Syarik ibnu Sahma. Faja'a 'alal wasfil makruh. Ternyata setelah lahiran dilihat mirip dengan yang dibenci. Perzinaan. Nabi SAW menyatakan kalau seandainya kita belum putuskan, lakana baini wa bainaha sya'an. Kalau seandainya belum kita putuskan dengan sebuah hukum mula'anah, maka kita akan putuskan ini benar. Tapi sekarang nggak bisa, kita sudah putuskan, maka kita tidak akan intervensi lagi. Nah, seperti ini kita katakan namanya menghukumi secara lahir, secara SOP. Orang sholat nggak bisa dikafirkan sudah. Orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, lalu dia melakukan sebuah tindakan yang memang salah besar, nggak bisa dikafirkan langsung, nggak bisa. Ahlus sunnah hati-hati menghukumi orang, mengkafirkan, membid'ahkan, susah. Nggak bisa. Apalagi kalau sampai menilai orang kafir karena perbuatan yang masih kemungkinannya besar. Mungkin dia tidak ngerti, atau dia ngikuti hawa nafsu, atau mungkin dia terpaksa, dan seterusnya. Baik. Mukaddimahnya panjang banget nih. Ya, sampai 20 menit. An Iyad ibn Himar al-Mujashi'i. Dari Iyad ibn Himar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhata yawmin fi khutbatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah satu hari. Kemudian mengatakan, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah bahwa Allah menyuruh aku menyampaikan kepada kalian, ngajarin kalian di hari ini beberapa urusan yang kalian tidak ngerti sebelumnya. Apa itu? Nah, ini sekarang kita akan bahas beberapa. Tapi aku diperintah Allah hari ini, aku diajari dan aku disuruh untuk menyampaikan kepada kalian. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halal. Ini yang pertama. Setiap harta yang aku berikan kepada hambaku hukumnya halal. Hukum asalnya orang punya duit pribadi halal untuk apa saja dia. Selama tidak ada larangan dalam syariat, dia mau pakai silahkan. Dapat dari warisan, dapat dari gajinya, dapat dari bisnisnya, atau jual beli dan seterusnya. Selama itu didapatkan dari cara halal, itu mau dipakai untuk apa saja. Selama tidak ada larangan syariatnya, bebas. Dan ini merupakan bantahan untuk orang-orang Arab jahiliyah yang memiliki keyakinan ada beberapa makanan tidak boleh dimakan. Kenapa? Dipersembahkan untuk dewa. Kalau sekarang masih ada, kita bilang ada sanadnya. Di surat Al-Ma'idah. Di surat Al-Ma'idah ayat 103. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun." Allah tidak membuat peraturan khusus untuk beberapa hewan ternak kalian. Seperti orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah bagaimana? Mereka punya istilah 4 hewan yang tidak boleh diapa-apain karena dikhususkan untuk persembahan dewa. Pertama dikatakan bahirah.
Bahirah itu apa? Bahirah adalah unta yang tidak boleh diperah susunya. Mereka katakan, unta ini kita bikin untuk dewa. Maka tidak boleh kita perah susunya. Dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Yang kedua, saibah. Saibah sama. Hewan yang mereka persembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka tidak boleh dinaiki apapun. Barang, ditunggangin, disuruh kerja, dijual, gak boleh. Pokoknya dimanja ini. Dimanja hewan ini. Gak boleh dipakai untuk macam-macam yang capek. Wala wasilah. Wasilah apa? Wasilah ini unta. Dilihat pertama anaknya apa. Kalau anaknya perempuan, tunggu lagi anak keduanya. Kalau anak keduanya laki, aman. Kalau anak keduanya perempuan, betina maksudnya, maka ini dipersembahkan untuk Tuhan, tidak boleh dipakai untuk macam-macam, tidak dijual, tidak dimacam-macamkan. Pokoknya untuk dewa. Yang terakhir, walaham. Walaham sama. Ini yang jantan. Jantan dipakai untuk peranakan. Mereka punya ketentuan khusus. Nanti kalau sudah sampai target, ini menganai betina berapa kali. Kalau sudah 5 kali, 7 kali, 10 kali, sudah. Nggak boleh diapa-apain, ini untuk dewa. Nah, ini semua disebutkan Al-Quran, walakinnalladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Orang kafir ngada-adain. Yang nyiptakan sapi, unta, kambing, hewan ternak semuanya Allah Azza wa Jalla. Maka Allah yang memberikan ketentuan. Ular tidak boleh dimakan, ya kan? Karena memang diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian ada yang najis sekali, kayak anjing, babi, nggak boleh dimakan karena memang haram. Bahkan najisnya sangat ketat, najis banget, nggak boleh. Adapun binatang-binatang ternak tidak ada cara seperti itu. Kalau ada orang sampai mengatakan tidak boleh kita makan kambing, masa nggak boleh makan kambing? Kambing enak sekali. Sate kambing, gimana nggak boleh? Iya, karena kambing tertentu kita berikan untuk sesembahan nenek moyang. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Ada contohnya itu. Ya, mbah atau nenek moyangnya. Nah, kayak begini kata Nabi SAW, kullu malin nahaltuhu abdan fahuwa halal. Harta yang aku kasihkan kepada hamba-hambaku halal. Nggak ada aturan-aturan yang diharamkan sendiri begitu, nggak ada. Baik, yang kedua. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Dan hukum asalnya, aku ciptakan manusia semuanya la fitrah. Semuanya dalam keadaan fitrah. Bertauhid kepada Allah. Disebutkan di dalam Syarah An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan artinya mustaqimin, munibin, muslimin. Kita ciptakan mereka muslim, bertaubat kepada Allah dan lempeng, tidak kemana-mana. Tapi sayangnya wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Akan tetapi mereka didatangi setan. Kemudian setan itu ngerebut mereka. Dikatakan ijtalat artinya dipaksa untuk ngikut, tarik. Itu namanya ijtial. Jadi setannya itu menculik mereka, memaksa mereka untuk ngikutin kemauan setan. Sampai yang halal diharamin sama mereka. Bahkan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini setan. Kata An-Nawawi rahimahullah, ada lafaz yang lain. Bukan menggunakan jim, tapi menggunakan kha. Fakhtalathum an dinihim. Maksudnya, mereka dipenjara oleh setan, nggak bisa menerapkan Islam, sehingga setan ini saddahum an sabilillah, berusaha menghalau mereka untuk mempraktekkan syariat Allah. Berarti ini yang kedua yang diajarkan Nabi SAW adalah orang itu semuanya ala fitrah, dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali
Ada fitrahnya. Fitrahnya disebutkan dalam Al-Quran. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah tentukan untuk semua manusia. Tidak ada yang merubah. Tapi orang tuanya merubah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Dua orang tuanya yang rubah jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Sudah Islam juga bisa dirubah. Rubahnya dari apa? Kalau orang tuanya melakukan kebid'ahan, bisa. Jadi dia tadinya nggak suka itu. Tergantung bagaimana yang ngarahin. Termasuk ketika anak kecil disuruh salat jalan itu. Tergantung yang nyuruh. Maka kita lihat anak-anak misalkan kecil, mereka diarahkan oleh gurunya, ayo sholat, pakai sarung, mereka nurut, nanti sampai rumah salam sama orang tuanya, salam mereka. Tapi ketika sudah keluar dari TPA, kemudian orang tuanya tidak memperhatikan, yang tadinya pakai jilbab nggak mau pakai jilbab, yang tadinya sholat nggak sholat, kemudian malah pacaran, padahal waktu di sekolahan, waktu mereka masih di TPA dibilang, nah nggak boleh ya mainan sama lawan jenis, nggak boleh, ini nggak mahram. Tapi begitu sama orang tuanya, biarin aja sudah gede. Nah, orang tuanya nggak perhatian. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan kerusakan anak-anak itu muaranya orang tuanya, bapak-bapaknya. Nggak perhatian sama mereka. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud. Beliau mengatakan pendidikan anak itu tanggung jawab orang tuanya. Kalau tidak dilaksanakan, maka mereka penyebab rusaknya anak. Karena anak itu dibiarkan aja. Kita mungkin sudah berusaha jaga. Sehari sekolah, baliknya banyak kosakata aneh. Ikut temennya, bisa lompat pagar, bilang sama orang tuanya kata-kata kotor. Na'udzubillah kalau sampai ada kriminal yang seperti yang na'udzubillah sekarang. Meskipun itu masih wallahu a'lam. Akan tetapi kita katakan rusaknya masyarakat itu termasuk tanggung jawab orang tua. Milihkan tempat. Milihkan sekolahan, milihkan kawan. Orang tua wajar sekali bilang ke anaknya, nak jangan berteman sama itu. Ini kotor nak, nakal dia. Jangan. Namanya tahdzir itu. Dan itu wajar. Semua orang tua faham. Dan itu mereka maklumi. Kalau ada orang tua bilang, nak kamu jangan berteman sama itu. Kemarin dia absen, lompat pagar, ketahuan polisi, nyuri, spion. Hati-hati. Jangan temenan sama itu. Boleh. Maka para ulama ketika mengatakan, jangan ngikutin orang itu. Memiliki sembahan selain Allah. Sah. Ini namanya tahdzir. Ini lebih penting. Baik. Nah, kita katakan pendidikan anak hukum asalnya kalau sampai tidak dijaga oleh orang tuanya, perubahan fitrah yang dikontribusikan oleh orang tua. Kalau sampai Ibnu Qayyim mengatakan, fa idza kana zamanu nutqihim, kalau mereka sudah mulai berbicara, anak kecil kalau sudah mulai berbicara, falyulaqqanu la ilaha illallah, hendaklah ditalqin la ilaha illallah. Biar mereka terbiasa mengucapkan kalimatut tauhid. Wal yakun awwala ma yaqra'u masami'ahum ma'rifatullah. Yang pertama dikenalkan kepada otak mereka, kenal Allah. Allah di atas langit, melihat kalian semua, mendengar kata-kata kalian. Anak kecil. Tergantung siapa yang mentalqin. Saya pernah ceritakan pada antum. Anak kecil, ada yang ketika ditanya, Allah di mana? Dia jawab, Allah di mana-mana. Anak kecil nggak ngerti itu kayak jawaban kayak begitu. Ini ditalkin sama gurunya ini. Ketika dibilang Allah di mana-mana, dia nggak akan berpikir Allah di mana-mana. Kalaupun dia mengatakan Allah di atas pun dia tidak mikir itu. Tetapi memang ada yang mentalkinkan. Kenapa ditalkin sampai seperti itu? Orang tuanya kemana? Nah, mestinya seperti ini ditalkin dengan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, wa innallaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum ma'arabahum wa ajamahum illa baqaya ahli al-kitab. Dan Allah melihat kepada penduduk bumi, maka Allah murka kepada mereka. Orang yang Arab dan yang tidak Arab dimurkai semua oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang melakukan kesyirikan. Yang Arab dan tidak Arab tidak berbeda. Kalau mereka melakukan kesyirikan, Allah murka.
Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sebagian orang ahlul kitab yang mereka masih berpedoman dengan peninggalan nabi mereka. Contohnya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini disebut oleh para ulama, beliau termasuk orang beriman awal-awal. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW ketika ketakutan melihat Jibril dalam bentuk aslinya di Ghari Hira, maka datang ke rumahnya, kemudian mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Kemudian diajak oleh Khadijah ke rumah sepupunya atau anak pamannya atau paman dari anak saudara ayahnya dan seterusnya. Dikatakan, ya ibna ammi, ini lihat saudaramu ini ngomong apa. Maka disuruh cerita, ternyata Waraqah mengatakan innahun namusul ladzi ata Musa. Itu adalah Jibril yang mendatangi Musa. Kemudian Waraqah mengatakan, la in kunta jaz'an au jaz'an, seandainya aku waktu itu masih kuat, la ansuruka nasran muazzara, aku akan bela engkau mati-matian, yauma idh akhrajaka qaumuka, ketika mereka akan mengusir kamu. Kemudian Nabi SAW menyatakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Maka Waraqah mengatakan, na'am, ma ata ahadun bihadhihi da'wati illa udi. Tidak ada satu orang pun yang membawa risalah kenabian dan tauhid ini kecuali dia akan diusir. Nah, ini dengan demikian memang ada di antara ahlul kitab mereka yang membaca Alkitab. Mereka beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam sebuah riwayat Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat mimpi bertemu dengan Waraqah bin Naufal setelah meninggal. Dan beliau berada dalam pakaian putih bersih, penampilan menarik sekali. Dan wallahu alam, mimpi Nabi SAW wahyu ini melihat bahwa Waraqah dalam keadaan aman, muna'am, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah murka kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tidak Arab atau Arab, semuanya sama. Wa qala innama ba'athtuka li abtaliyaka wa abtaliya bika. Nah, sekarang ini intinya. Allah menyatakan, Muhammad, aku utus kamu untuk menguji kamu. Apakah kamu siap untuk mengemban risalah? Dan aku jadikan kamu sebagai ujian untuk kaum kamu. Apakah mereka menerima kebenaran? Dan ini merupakan takdir Allah. Ada orang yang nurut, ada orang yang tidak nurut. Tetapi bukan berarti semuanya sudah ditentukan, kemudian kita nggak punya pilihan. Kayak orang yang lagi stroke, nggak bisa jalan, gini. Tangannya jalan sendiri. Sampai mau ngambil minyak wangi, gini. Nah, orang kalau lagi sakit seperti itu. Orang Jabariyah mengatakan, kita ini sudah ditakdirkan Allah, kalaupun mau jadi penghuni neraka, ya sudah kayak begitu. Berarti kita tidak bakal sukses sama sekali. Kayak orang yang tadi sakit stroke. Tapi kan sebenarnya tidak. Allah memberikan iradah, masyiah, keinginan, kehendak, pilihan. Kalau kita dikasih pilihan, kerja di sini gajinya 5 juta, kerja di sini gajinya 1 juta. Milih yang 10 juta, ya kan? Ya, artinya orang bisa milih urusan dunia. Kenapa dalam masalah akhirat dia beralasan dengan takdir untuk malas? Maka dikatakan, aku mengutus kamu untuk menjadi ujian untuk orang lain, dan ini juga ujian untuk kamu. Wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhu al-ma' taqra'uhu na'iman wa yaqdhan. Dan aku turunkan kepada engkau kitab yang tidak basah diturunin air. Kamu bisa baca ketika kamu tidur ataupun terjaga. Maksudnya bagaimana? Al-Quran terjaga di dalam dada. Mau hujan, mau tenggelam, mau apa, orang kalau sudah hafal, aman. Dan tidak ada kitab yang Allah jadikan terjaga dengan hafalan seperti Al-Quran. Taurat, Allah sebutkan dalam Al-Quran, bimastuhfidhu min kitabillah. Ketika diserahkan penjagaannya kepada para rahib, maka kitab itu tidak aman. Karena penjagaannya Allah serahkan kepada manusia. Maka ada yang nyabik-nyabik itu, ditambahin, dikurangin. Dan orang yang baca Taurat gak ngerti kalau sudah ditambahin. Ini ada kan kisahnya itu, disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Ketika Khalifah Al-Ma'mun memiliki majelis, dan ternyata ada orang yang mantan ahlul kitab. Dia mengatakan, saya nulis
Semua kitab itu tak kerjain. Taurat tak tulis ulang, tak tambahin, tak kurangin. Ana bikin 3 eksemplar, ana jual ke Sauma'ah, ke tempat ibadah orang Yahudi. Laku, kepake. Aku ke Injil, tak tambahin, ana kurangin. Ana jual di Kanisah. Tak jual 3 eksemplar. Laku, dipakai. Aku tulis Al-Quran, aku kurangi, aku tambahi. Belum aku bawa ke masjid. Aku bawa ke tukang fotokopi. Aku mau tunjukkan ke mereka. Boro-boro mau diterima. Langsung dilihat ini palsu. Ditolak mentah-mentah. Ini masuk dalam firman Allah. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Ya. Tidak ada kitab yang sampai terjaga di dalam hati kaum muslimin. Sampai engkau bisa membaca dalam keadaan tidur maupun terjaga. Maksudnya mudah banget untuk bacanya, itu mudah. Gitu. Kemudian wa innallaha amarani an uharriqa Quraisya, dan Allah memerintahkan aku untuk membakar orang-orang Quraisy. Maksudnya gimana dibakar? Maksudnya didakwahin mereka, kalau tidak mau diperangin. Diperangin. Ini hadis yang banyak meriwayatkan itu. Faqultu ya Rabbi idzan yathlaqu ra'si fayad'uhu khubzah. Ya Rabb, berarti mereka akan memancung kepalaku, dijadikan kepalaku seperti roti. Dicocol-cocol begitu. Maka Allah menyatakan istakhrijhum kama istakhrajuk. Usir mereka seperti mereka pernah mengusir kamu. Waghzuhum nughzika. Perangi mereka, kita akan tolong kamu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Sahih Muslim ini ya. Wa anfiq fasanunfiq alaik. Dan sumbangkan harta di jalanku, aku akan tolong kamu. Wa ba'ath jaishan nab'ath khamsatan mithlah. Utus satu rombongan pasukan, kita akan bantu 5 kali lipat. Dan perang Badar itu luar biasa. Salah satu contohnya, ketika Allah bantu dengan 5.000 pasukan, malaikat itu satu aja cukup sudah. Ini nggak usah 5.000. Satu aja selesai. Ini sekarang 5.000 malaikat. Dan perang itu sangat tidak imbang ketika orang kafir lagi tunggang langgam dan seorang muslim mengatakan, ana belum ngapa-ngapain, aku dengar ada suara. Suara dengan kata-kata akdim. Ini dalam bahasa Arab artinya akdim. Ayo maju. Itu dengan kata-kata, sebuah kata-kata yang disebut dalam Sahih Bukhari, artinya ayo kuda, jalan, maju. Nggak lama, potol kepala kafir itu depannya itu. Ini berarti kata Nabi SAW, dzaka madadun minas sama'is sabi'ah. Itu bantuan dari langit ke-7. Sudah. Allah yang tentukan itu. Jadi nggak perlu ada orang nunjukin ini perut saya nih. Nggak apa-apa dibacok, nggak perlu. Orang kalau bertauhid, Allah akan bantu. Rasanya orang tambah nggak bertauhid. Yang kayak begitu itu suruh ke Palestina itu coba. Ya sampai sana biar kelihatan ditembak itu nggak mempan kan, masya Allah banget zen itu. Tapi biasanya kayak gitu untuk ngaco-ngacoin orang kampung. Baik, dikatakan waqatil biman ata'aka man 'asak. Silahkan berperang bersama orang-orang bertakwa, bersama orang yang taat, untuk menyerang orang-orang yang membangkang. Qal wa ahlul jannati thalathah. Ini intinya di sini. Jadi yang tadi itu menunjukkan bagaimana Nabi SAW menunjukkan beberapa perkara. Tapi intinya di sini. Nabi SAW kemudian mengatakan, ada penghuni surga, cirinya ada 3. Di antara karakter mereka ada 3 macam. Yang pertama, Dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq. Orang yang punya kekuasaan tapi dia adil dan dia dibimbing Allah, kemudian dia nafkahkan kekayaannya untuk rakyatnya. Mahal. Sampai Nabi SAW mengkhususkan ada level dan jabatan, bukan jabatan tapi posisi di akhirat. Ketika ada tempat khusus, bukan lagi karpet merah, tetapi ada tempat yang disediakan naungan dari panasnya hari kiamat. 7 orang saja yang berhak untuk masuk ke situ. Di antaranya yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil.
Saking susahnya. Dalam Sahih Muslim dikatakan, innal muqsitin indallahi yaumal qiyamah ala manabira min nur. Nanti orang yang adil itu pada hari kiamat mereka akan diletakkan oleh Allah di mimbar-mimbar dari cahaya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini bisa merupakan kiasan tempat terhormat yang tinggi, atau bisa jadi memang ada mimbar. Mimbarnya terbuat dari cahaya. Untuk siapa? Para pejabat-pejabat yang adil. Yang adil itu berapa persen? 1/3. Yang 2/3 masuk neraka. Gimana itu? Sudah, kita jadi jamaah Masjid Mu'adz saja. Gak usah rebutan jadi pimpinan. Susah. Ya. Nabi SAW menyatakan, Al-qudatu thalathah. Qadhi ada 3. Wahidun fil jannah. Qadhin fil jannah. Wa qadhiyani fil nar. Yang 2 di neraka, yang 1 di surga. Rajulun arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Orang ngerti yang benar, kemudian yang benar dipraktekkan. Itu yang masuk surga. Sudah itu. Berarti yang nyimpang dari ini yang masuk neraka. Wa rajulun lam ya'rifil haqq faqadha lin-nasi ala jahlin fahuwa fin nar. Ada orang bahlul, enggak ngerti. Dia dapat jabatan itu, tapi dia enggak ngerti caranya gimana. Akhirnya dia serampangan memberikan kebijakan, keputusan, maka di neraka. Wa rajulun arafal haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukm fahuwa fin nar. Ada orang yang ngerti yang benar tapi enggak dipraktekin. Bahkan dia zalim, dia di neraka. Nah, ini secara umum begitu. Kita enggak usah menilai orang lain. Kita khawatir kalau kita jadi kayak gitu, maka mending enggak usah jadi, enggak usah cari. Enggak usah cari. Maka orang kalau berhasil di situ luar biasa. Dulu Khulafaur Rasyidun sampai berhadapan dengan Ahlul Bait. Dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab berhadapan dengan beberapa Ahlul Bait. Mereka mengungkit warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan berhadapan dengan Ahlul Bait, orang yang paling dicintai sejak mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dituduh macam-macam. Dituduh untuk memalak jatah tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah nuntut warisan bapaknya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukankah antum tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, nahnu ma'syarul anbiya la nurath. Kami ini para nabi tidak mewariskan. Wa ma tarakna sadaqah. Kalau ada harta yang kami tinggalkan, maka itu sedekah untuk kaum muslimin, enggak diwariskan. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu an asilahum min qarabati. Demi Allah, aku menyambung hubungan kekerabatan dengan keluarga Nabi SAW. Lebih aku suka daripada aku sambung keluargaku sendiri. Tapi urusan warisan enggak ada. Itu zaman Abu Bakar. Abu Bakar wafat, diganti Umar. Datang lagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang lapor ke Umar. Kebetulan di Umar ini lagi ada Uthman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad kalau tidak salah, kemudian ada Talha. Yang jelas ada tamu-tamu begitu. Kemudian Ali dan Abbas radhiyallahu anhum ajma'in datang sengketa. Dikatakan, ya Amirul Mukminin, putuskan sengketa di antara kami. Maka yang hadir mengatakan, iya ya Amirul Mukminin, tolong mereka biar selesai, enggak usah bertikai terus. Umar bin Khattab mengatakan, ittaidu, sabar. Antum ini keburu-buru. Ana kan sudah bilang, ana mau tanya kalian semua. Nabi SAW menyatakan, kami para nabi tidak mewariskan. Kamu dengar? Uthman dan semua temannya. Tahu? Iya, tahu. Kalian berdua. Tahu nggak? Tahu. Selesai. Kemudian harta Bani Nadir. Tanah yang didapatkan ketika mereka perang melawan orang Yahudi, Bani Nadir. Bani Nadir tidak melakukan perlawanan. Sehingga harta mereka menjadi fai, bukan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan karena perang. Diambil, dibagi. Tapi kalau fai, didatangin musuhnya, kabur tanpa ada perlawanan, maka harta yang diambil itu namanya fai, rampasan yang tidak pakai perang. Ini beda konsekuensinya. Diambil oleh Nabi SAW, kemudian tidak dibagi sebagai rampasan.
Kalau Nabi SAW ingin bagi-bagi, terserah beliau. Tapi kalau enggak, memang ini bukan ghanimah. Lalu bagaimana biasanya? Nabi SAW akan ambil sebagian untuk keluarganya. Istrinya 9. Siapkan nafkah selama 1 tahun. 2. Untuk kepentingan jihad, siapkan. Sisanya untuk kepentingan kaum muslimin. Selesai. Kalian tahu? Kalian tahu? Iya, semuanya. Dengerin. Harta yang merupakan tanah dari Bani Nadir. Ketika Nabi SAW masih hidup, beliau tidak miliki. Beliau tidak jual. Beliau tidak wariskan. Tapi beliau menggarap itu. Menggarap untuk kebutuhan kaum muslimin. Mungkin tanamannya dipakai untuk sedekah dan seterusnya. Tapi tidak dimiliki. Sampai Nabi SAW wafat. Abu Bakar mewarisi. Beliau wali Rasulullah SAW yang menjadi pengganti. Beliau pun mempraktekkan penggarapan tanah itu dengan cara yang sama. Dan kalian tuduh Abu Bakar macam-macam. Wallahi inna Abu Bakar rajulun sadiqun barrun muti'un lil haq. Mutabi'un lil haq. Abu Bakar orang yang baik, orang yang jujur dan mengikuti kebenaran. Kemudian aku adalah pengganti Abu Bakar radhiyallahu an. Dan aku 2 tahun pertama ketika menjadi khalifah, aku praktekkan seperti mereka berdua. Lalu kalian berdua datang. Ingat gak? Ali dan Abbas datang. Ingat kalian? Kalian datang untuk meminta hak ini. Saya bilang, ini bukan warisan. Tapi kalau kalian mau mengelola, silahkan. Tapi syaratnya bukan dimiliki. Tapi diperlakukan seperti dulu Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian aku di 2 tahun pertama khilafah. Siap, siap, ambil. Kok sekarang kalian mencak-mencak datang untuk menjadikan ini sengketa dibagi? Kalian kira saya akan merubah keputusan yang saya sampaikan kemarin? Enggak. Kalau kalian mau dengan keputusan pertama yang sudah kalian sepakati, silahkan lanjutkan. Kalau tidak, kembalikan ke saya. Nanti saya yang akan memperlakukan tanah itu seperti yang awal Nabi SAW kerjakan. Itu. Artinya mereka ketika memang berhadapan dengan kasus-kasus yang susah, bukan berarti amankan sudah, amankan. Ini alul bait. Nanti daripada rame lagi, sudah kasih. Gak bisa. Kalau memang itu sudah ada ketentuan syariatnya. Arafal haqqa faqadha bihi. Ngerti dan dipraktekkan. Kuat sekali Umar itu, kuat sekali. Gak ada lawan dan kawan yang berani lawan Umar radhiyallahu anhu. Sampai dikatakan oleh para ulama, alangkah butuhnya kita dengan pelepah kurma yang diangkat oleh Umar. Ketika beliau melihat ada orang yang mungkar, melakukan pelanggaran dan maksiat, dipukul kepalanya, pak, 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 sampai berdarah. Iya sudah, saya tobat, saya tobat. Nggak berani itu. Ada orang namanya Sabiq bin Asal. Sabiq bin Asal ini, dia penduduk Kufah atau mana gitu. Datang, dia menyebarkan pertanyaan-pertanyaan syubhat di tengah kaum muslimin. Kemudian datang kepada Umar radhiyallahu anhu, tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mutasyabihat. Kata Umar, dijawab. Setelah itu, sini ambil. Keplak, pak, sampai berdarah, sampai akhirnya dia mengatakan, tub. Iya, saya tobat. Kata Umar bin Khattab, iya sudah, terima tobat dia. Zaman dulu nggak ada yang main-main. Ya, karena memang, ini namanya, ini calon penghuni surga, kata Nabi SAW. Dhu sultan muqsitun mutasaddiqun muwaffaq. Ketika ada orang menafkahkan kekayaan negara untuk rakyatnya. Jam berapa ini? Masya Allah, masih lama, tenang. Ya, ada dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada salah seorang penduduk Mesir. Ya, penduduk Mesir datang ketemu Aisyah. Maka Aisyah bertanya kepada orang Mesir ini, bagaimana amir kalian? Maka tadi orang yang tadi mengatakan, amir kami atau gubernur kami yang menjadi panglima perang adil banget, Masya Allah, sudah banget. Kenapa? Ketika kami dipimpin untuk perang, kok kita ada yang bawa kendaraan mati diganti sama dia. Ketika kami punya budak dibawa untuk perang ternyata mati, diganti sama dia. Karena ini kebutuhan untuk berangkat jihad, dikasih. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha,
ama la yamna'uni ma fa'ala bi akhi Muhammad ibn Abi Bakrin an uballighakum ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, meskipun aku punya masalah pribadi sama orang itu, tapi ini tidak menghalangi aku untuk menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan seorang penguasa yang adil. Kalian ceritakan panglima dan gubernur kalian ini adil. Sampai yang kalian ceritakan itu, kalau ada kendaraan mati diganti, kalau ada budak yang mati diganti. Masya Allah banget itu. Perhatian dengan rakyatnya. Maka Aisyah menyebutkan sebuah hadis janji, wallahu alam hadis yang tadi itu. Orang yang adil akan didapatkan mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Tapi memang aku ada masalah dengan dia dalam urusan saudaraku Muhammad bin Abi Bakar. Antum kira-kira apa masalahnya? Jadi urusannya politik. Ketika zaman Uthman, zaman Uthman, Mesir itu dibebankan oleh salah seorang sahabat. Ana lupa namanya. Kemudian setelah Uthman terbunuh, ganti kepemimpinan yang menjadi khalifah adalah Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali ingin merubah gubernur Mesir. Diutuslah Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar diutus dari Madinah ke Mesir untuk mengganti, kalau tidak salah namanya Qatadah ibnu Sa'ad ibnu Ubadah, kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu yang gubernur Mesir itu, yang diganti itu namanya Qatadah ibn Sa'ad ibnu Ubadah, kalau tidak salah. Kalau tidak salah, lupa namanya. Diganti. Tapi masalahnya ketika ngutus pasukan ini menuju ke Mesir, dihadang oleh pasukannya Muawiyah. Pasukannya Muawiyah yang tadi akhirnya menjadi gubernur Mesir. Kan gubernur lama sudah dicopot. Penggantinya disuruh jalan ke sana. Dihadang sama pasukannya Muawiyah yang sekarang akhirnya menjadi gubernur Mesir. Yang tadi katanya adil itu. Tapi masalahnya dia setelah menghadang, Muhammad bin Abi Bakar ini dibunuh dengan pembunuhan yang keji. Lawan politik dari dulu dihabisin. Bagaimana pembunuhannya? Ada yang mengatakan dia ini dibunuh kemudian dilemparkan ke tong sampah. Ada yang mengatakan bahkan hewan disembelih, hewan yang kotor. Kemudian ini dimasukkan ke dalam perut hewan itu, kemudian hewan dibakar. Jadi pembunuhannya keji banget. Urusan politik di zaman itu parah. Kita kalau nggak baca sejarah kayak seolah-olah ya itu hanya kisah tempo dulu saja. Tapi catatannya bagaimana? Catatannya ketika para ulama menghadapi pimpinan-pimpinan bengis kayak begitu, ternyata mereka taat. Tidak ada yang berontak. Tidak seperti orang zaman sekarang. Langsung. Mereka taat. Makanya kita kalau lihat bahwa para ulama ketika mereka menyampaikan unzuru fi aqibati amrikum, kalian lihat bagaimana masa depan kalian, jangan tiba-tiba aja langsung pengen berontak. Lihat dulu akibatnya bagaimana. Dan Nabi SAW berkali-kali mengatakan dalam hadis yang banyak, wala takhla'u yadan min ta'ah, jangan kalian putuskan ketaatan kepada pemerintah. Kemudian dikatakan pula man mata atau man khala'a yadan min ta'ah wa faraqal jama'ah famata famitatun jahiliyah. Orang yang melepas ketaatan kepada pemerintah dan memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin, kemudian dia matinya kayak orang jahiliyah. Dalam Sahih Muslim dikatakan demikian. Dia mati kayak orang jahiliyah. Tidak kafir, kata para ulama tidak kafir, tetapi dia melakukan kondisi di saat zaman jahiliyah dulu. Dan dalam hadis dikatakan man ahana sultanallah ahanahullah. Orang yang menjelek-jelekkan kekuasaan yang Allah berikan kepada seseorang, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Hadisnya banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa para ulama di zaman sahabat Abdul bin Umar masih ada. Ketika Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yang suka bunuhin orang, bahkan bakar Ka'bah, antum bayangkan sudah. Ka'bah dibakar. Para ulama mengatakan Ka'bah ini tidak pernah menghadapi masa yang berat alias kondisi yang paling memprihatinkan daripada dua catatan dalam sejarah. Yang pertama, pertempuran dengan pasukannya Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi. Mereka melemparkan meriam untuk lemparin api sampai terbakar itu Ka'bahnya. Mereka nggak peduli.
Karena waktu itu lawan politiknya Abdullah bin Zubair yang sudah dilantik menjadi khalifah di tanah Mekah. Diserang oleh Hajjaj bin Yusuf sebagai kaki tangannya Muawiyah. Diserang sampai dibakar Ka'bahnya. Ketika orang-orang penduduk Mekah lapor kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka mencela Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Berarti pengajiannya sampai asar ini. Ya. Baik, ini ketika orang-orang mengeluhkan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi kepada Abdullah bin Abbas, bahkan dicela sampai dilaknat-laknat. Kata Ibnu Abbas, kalian jangan menjadi pembantu setan ala akhikum kepada saudara-saudara kalian. Kalian cela dia, jangan-jangan akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Apa manfaatnya kalian cela itu? Kalau kalian cela kemudian didengar oleh orang-orang, mereka akan panas, kemudian memberontak, sampai akhirnya membuat orang-orang tambah tidak kondusif. Di Madinah pernah ada seperti itu. Ada dua orang. Yang satu namanya Abdullah bin Hanzalah, yang satu namanya Abdullah ibn Mu'aid atau siapa, anda lupa. Abdullah bin Muti'. Dua orang ini katanya datang ke daerah Syam melihat Yazid bin Muawiyah. Kemudian pulang ke Madinah, ngajak penduduk Madinah, ayo jangan taat sama Yazid Muawiyah. Yazid Muawiyah anak kecil, nggak ngerti apa-apa, bahkan maksiatnya banyak. Ngapain kita itu ada khalifah kayak begitu? Nggak usah taat. Dan subhanallah, banyak yang ngikut. Abdullah bin Umar kumpulkan keluarganya. Kemudian diumumkan ke semua keluarganya. Ingat, kita membaiat fulan Yazid bin Muawiyah ini ala bai'atillahi wa rasulihi, dengan baiat Allah dan Rasulnya. Ala la yakhla'anna ahadum minkum Yazid. Ingat, jangan sekali-kali ada di antara kalian yang keluar tidak taat kepada Yazid. Fayakunul faisala baini wa bainahu. Nanti jadi pembeda antara aku dengan dia. Sudah, jangan anggap saya paman kalian, kakek kalian, bapak kalian lagi. Nah, diingatkan itu. Dan ternyata Abdullah bin Muti' dengan Abdullah bin Hanzalah ini ngomporin, kemudian diserang Madinah ini oleh pasukan Yazid bin Muawiyah dipimpin oleh seorang panglima namanya Muslim ibnu Uqbah. Dihalalkan Madinah itu selama berhari-hari. Dihalalkan maksudnya apa? Disikat. Sampai terjadi sebuah peristiwa yang menyedihkan ketika kaum muslimin penduduk Madinah dibantai. Berdarah-darah di mana-mana. Ada sebagian sahabat, ada sebagian ulama tabi'in dibantai karena mereka betul-betul tersohor, viral. Mereka tidak mau taat kepada Yazid bin Muawiyah. Mana dua orang yang tadi ini? Lari, kabur. Subhanallah. Jadi para ulama ketika menghadapi seperti itu, mereka pelan-pelan, hati-hati. Kita ini masih mending banget. Gak seperti dulu ketika kaum muslimin diuji dengan pemerintah-pemerintah yang betul-betul zalim. Ya, jadi ini orang yang akan masuk surga, ciri yang pertama adalah ahlul jannati thalathatun dhu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq. Yang pertama. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin. Dan yang kedua adalah seorang yang lemah lembut, sopan, hatinya lembut, dan dia memperlakukan setiap orang yang masih kerabat ataupun yang bukan kerabat dari semua orang Islam dengan interaksi yang sangat baik. Ini calon penghuni surga. Akhlaknya baik. Akhlak baik bagaimana? Sudah antum lihat bagaimana hadis Nabi SAW. Tidak ngomong kecuali jaga-jaga mulutnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dikatakan orang Islam yang sesungguhnya itu orang yang tidak melukai saudaranya, tetangganya, kenalannya dengan ucapan maupun perbuatan. Gimana caranya? Apapun sudah, ini lengkap sudah. Yang penting ini kaidahnya begini. Kalau dia melakukan tindakan yang merugikan, berarti keislamannya berkurang. Keislamannya berkurang. Dan di tengah masyarakat, orang kadang-kadang melakukan sesuatu tidak mereka pikirkan. Yang penting acara ana lancar, gak ngerti itu menyakiti tetangga. Orang mau lewat, aduh tertutup. Gimana itu kira-kira itu? Mau lewat gang, wah ketutup. Ada acara ini. Lalu pergi ke tempat yang lain. Itu kalau ada acara sampai nutup jalan. Kadang-kadang gak ada acara apa-apa. Suaranya kayak tablik akbar. Tapi bukan suara ngaji.
Ya, suara apa sudah itu sampai rumah kita gempa bumi. Ya, itu gimana di sana? Gempa langit di sana. Ya, semalam ada orang kok bisa hidup kayak begitu. Tapi maksudnya dia kalau mau melukai diri sendiri, mau terserah dia, itu urusan dia. Masalahnya ganggu yang lain. Nah, artinya orang yang lemah lembut, bagaimana menjaga perangainya, ini calon penghuni surga. Ya, kasih sayang. Kemudian berikutnya yang ketiga, wa'afifun muta'affifun dzu iyal. Orang yang anak dan keluarganya banyak tetapi dia tidak minta-minta. Menjaga kehormatannya. Dia tidak gampang merendahkan diri. Gak minta-minta. Dan ini subhanallah pernah diperagakan oleh para sahabat muhajirin. Mereka menunjukkan kalau mereka gak butuh. Padahal mereka betul-betul miskin banget. Miskin banget. Sampai Allah menyatakan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Sampai orang yang gak ngerti, nyangka mereka sudah kaya. Gak butuh. Karena mereka betul-betul menahan diri untuk tidak minta-minta. Oh enggak, jazakumullah khair, afwan. Ya begitu. Ini calon penghuni surga. 3. Pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang individu yang sangat lemah lembut. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menjaga kehormatannya, tidak minta-minta dan seterusnya. Nah, sekarang yang disebutkan penduduk neraka. Ada 5 ciri-cirinya. Qala wa ahlun nari khamsah. Penduduk neraka ada 5. Yang pertama, ad-dha'if alladhi la zabralah, alladhina hum fikum taba'an la yabtaghuna ahlan wala mala. Ada orang miskin, lemah, tidak punya kekuatan dia, tapi dia juga tidak memiliki agama yang menghalangi dia dari tindakan kemaksiatan, merugikan orang lain. Dia hanya ikut kalian, gak bisa cari uang sendiri, ngikut aja, saking miskinnya. Tapi ternyata dia gak punya perasaan yang istimewa bisa menghalangi dia dari melakukan pelanggaran syariat. Sudah miskin, maksiatnya banyak. Kayak tidak ada standar dalam dirinya, jangan gini, ini nggak bagus. Gitu. Ada yang mengatakan la zabralah artinya nggak punya uang dan harta sama sekali, nggak punya kekuatan sama sekali, miskin banget, cuman kelakuannya begini. Baik. Yang kedua, wal khain alladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanah. Yang kedua, pengkhianat profesional, ya, yang dia akan selalu mengkhianati kamu meskipun dalam urusan yang sangat sepele. Kalau ada peluang untuk khianat, khianat dia. Sampai pun urusan terkecil, kalau ada peluang untuk khianat, khianat. Ini pengkhianat, na'udzubillah. Pengkhianat itu artinya orang sudah percaya sama dia, tapi subhanallah, orang paling susah dan paling sakit hati, dia sudah terlanjur percaya sama orang, dikhianati. Titip duit, kabur bawa duitnya. Dititipin keluarga, makan. Ya. Namanya pagar makan rumah. Ya. Jadi dia berkhianat sehebat-hebatnya. Dan orang paling sakit kayak begitu. Sampai ada istilah Arab mengatakan, yang paling dirasakan sakitnya oleh pohon ketika dia ditebang oleh kampak yang pegangannya dari pohon itu sendiri. Kan dari kayu. Dipakai untuk bunuh dia sendiri. Dikarbitin. Ketika gede, nyerang dia. Gitu. Nah, ini pengkhianat kelas kakap. Ini calon penghuni neraka ini. Na'udzubillah min dzalik. Khianat dalam bentuk apapun. Kalau yang kecil saja, dikatakan ini salah satu ciri penghuni neraka. Gimana yang dikhianati yang besar? Warajulun la yusbih wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malik. Dan ada orang ketiga, orang yang berusaha setiap pagi dan sore hari untuk nipu kamu, berusaha untuk mencelakakan, membuat makar, merugikan kamu. Gimana caranya sudah? Yang pertama tadi, yang sebelumnya khianat. Kamu sudah percaya, khianat dia. Kalau yang ini bukan masalah dia berkhianat, tapi dia berusaha untuk mencelakakan kamu. Kita ini berusaha tidak menyakiti orang. Tapi apakah selamat mesti? Enggak mesti. Orang baik itu dimusuhi oleh orang jahat.
Karena orang baik bisa mengungkap kejahatan orang lain. Maka orang baik pun ada ujiannya. Karena kejelekan itu tidak bisa dipadukan dengan kejahatan. Maka Nabi SAW, beliau disepakati kebaikannya. Ketika beliau seorang yang amin, terpercaya, akhlaknya, tidak pernah mabuk, tidak menzalimi orang. Bahkan beliau dari nasab terhormat. Pilihan sekali. Bahkan kakek beliau, paman beliau, pembesar. Sampai beliau lama berdakwah, tidak ada yang berani ganggu. Karena memang nasabnya luar biasa. Tapi kenapa dimusuhi? Karena membawa tauhid, pemurnian akidah. Siapa yang ngamuk-ngamuk itu diajak untuk dimurnikan agamanya? Orang yang kotor akidahnya. Sekarang katanya orang baik akan disingkirkan. Ya itu sudah lama kan. Nabi SAW saja disingkirkan. Lalu bagaimana orang yang membawa dakwah al-anbiya? Maka dikatakan ada orang yang memang akan menyerang kamu. Berusaha bikin makar, menipu, nikung. Orang bilang. Ya. Jadi tiap malam, tiap siang, pagi dan sore. Berarti kan ngincar. Ngincar ini. Nah berarti kita memang sebenarnya tidak aman-aman saja. Ini mereka calon penghuni neraka. Tapi masalahnya kita ini terincar. Maka ini subhanallah ya. Salah satu pesan Nabi SAW di doa pagi dan sore. Kita minta kepada Allah agar kita ini dilindungi. Dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kita minta kepada Allah agar kita dilindungi. Karena kita nggak bisa jamin. Kalau kita akan terancam. Gitu. Baik. Kemudian yang keempat, wadhakaral bukhla awil kadhib. Yang keempat adalah orang bakhil atau orang pendusta. Ini riwayatnya. Ya. Jadi bakhil itu orang yang tidak menunaikan kewajiban hartanya. Entah kewajiban harta yang memang harus seperti zakat atau kewajiban harta yang sifatnya sunnah. Maksudnya kewajiban itu hak harta yang ditunaikan. Sunnah, sedekah apa. Pelit, parah. Orang bilang kayak kapsul pecah. Gak ngerti artinya apa. Tapi dulu waktu anak SD dibilang, wih ini pelit kayak kapsul pecah. Gitu. Artinya dia sangat pelit sekali. Ditambah lagi memang sebagian ulama semakin menyebutkan kejelekan orang yang pelit ini kalau dia plus suka minta. Jadi kalau diminta pelit naudzubillah. Tapi kalau minta, subhanallah gitu. Mintanya profesional banget gitu. Nah ini, naudzubillah banget orang kayak begini. Ini calon penghuni neraka. Apakah mereka akan kekal di neraka? Enggak. Ini tidak berbicara mereka akan kekal di neraka. Akan tetapi ini salah satu ciri orang yang akan menjadi calon penghuni neraka. Terus yang terakhir, yang kelima. Washinzir al-fahash. Ashinzir al-fahash artinya orang yang melakukan kekejian. Kata-katanya, perbuatannya, maksiat menjulus ke yang keji. Orang bisa menilai, ini kotor banget orang kayak gini. Jadi omongannya itu tergantung ya. Lingkungan itu mengarahkan. Kita kalau ngomong di antara kita, insya Allah ya kata-kata kita masih dijaga. Tapi kalau kita sudah pindah ke tempat yang berbeda, ke orang-orang yang biasa umpat-umpatan, subhanallah, keluar semua itu. Keluar semua. Kata-kata yang kita dengar aja langsung berinding gitu. Itu kalau cuman ungkapan. Dan biasanya celotehan itu menunjukkan yang lain. Berarti hatinya gak ada masalah dengan kata-kata kotor itu. Dan bisa jadi, na'udzubillah, dia memang sejalan antara omongan dengan perbuatannya. Sama-sama kotor, gampang banget masuk ke tempat kotor. Na'udzubillah, di calon penghuni neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Fitnah itu menyambar-nyambar. Kita nggak ada yang jamin kita ini akan istiqomah. Kita minta kepada Allah. Dalam Sahih Muslim kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnah yang nampak dan tidak nampak. Karena kita nggak merasa aman. Sekarang kita ini, alhamdulillah, Allah karuniai teman-teman kajian, tempatnya di masjid, di tempat-tempat Islamic Center, atau di lembaga pendidikan. Tapi siapa yang nyana? Satu saat Allah uji seseorang dengan tempat yang kotor karena dia nggak terbiasa dengan yang kotor itu, langsung rusak. Dan orang kalau sudah kotor biasanya untuk balik ke tempat bersih, gengsi, bukan gengsi tapi minder. Sudah rusak mulai jauh begitu.
Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadris Salah. Beliau menyebutkan tentang kisah ujiannya Nabi Dawud. Wallahu alam, ini kisah ini sahih apa enggak, tapi beliau sebutkan untuk sebuah pelajaran ketika memang para nabi mereka sholat. Kemudian akhirnya Nabi Dawud bertobat kepada Allah dan taubatnya dibentukkan dalam sholat. Tapi di antara dosanya, ya ini disebutkan. Allah alam, anak katakan ini kita nggak ngerti apakah ini sahih apa enggak riwayatnya. Yang ini disebutkan oleh Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadris Salah, bahwa Nabi Dawud ini bilang kepada Allah, ya Allah, kenapa Bani Israel ini ketika mereka bersumpah karena mereka dapat nikmat atau mereka diuji, mereka akan bersumpah dengan nama Nabi Ibrahim. Mereka bersumpah dengan nama Nabi mereka yang lain juga. Ketika mereka minta kepada engkau, mereka bersumpah atas nama engkau, lalu mereka bawa nabi-nabi mereka. Lalu engkau turuti permintaan mereka. Kenapa tidak ada yang bersumpah dengan namaku? Kata Nabi Dawud. Kata Allah, aku sudah uji mereka dan mereka sabar. Aku uji Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua sudah aku uji dan mereka sabar. Kata Nabi Dawud, ya Allah, kalau engkau uji aku, engkau akan dapati aku juga sabar. Maka kata Allah, loh, ana dulu muji mereka, ana nggak beritahu. Kapan, bulan apa, ujiannya bagaimana, dan ketika aku tempakkan kepada mereka, mereka sabar. Lah, kamu sekarang sudah nantang, berarti kan kamu tahu kamu mau diuji. Ya sudah, nggak apa-apa. Kata Allah, saya akan uji kamu. Dan harinya besok. Dan aku beritahu, ujianmu perempuan. Subhanallah. Anak katakan, makanya anak nggak ngerti apakah ini sahih apa tidak riwayat ini. Tetapi disebutkan dalam kisah itu akhirnya Nabi Daud mengatakan, hari ini tidak ada yang boleh nemuin ana. Beliau masuk ke dalam tempat musallanya, sholat terus, zikir kepada Allah. Lagi sholat, ada burung. Burung sayapnya terbuat dari emas. Lalu Nabi Ibrahim lihat. Ujian, kan? Ngerti kan? Ujian, gak tertarik, balik zikir lagi, ibadah lagi, terus begitu. Tapi iseng lagi. Makanya kita lihat bahwa orang itu kadang-kadang kalau sudah dalam posisi aman, mulai keisengan itu ada. Orang kalau dikasih sama Allah harta gitu, maka maksiat itu bisa terungkit-ungkit. Kalau dia miskin atau sibuk harus kerja, gak kepikiran mau maksiat apa. Tapi kalau orang punya duit banyak, kemudian kosong, gak ada kerjaan, nganggur apa, na'udzubillah maksiatnya. Nah ini Nabi Daud setelah beribadah terus kepada Allah, nyangka, ini gak apa-apa sih, kenapa ana harus tidak lihat? Gak apa-apa, lihatlah. Kemudian dilihat itu burungnya, yang tadi masih. Ternyata burung itu mau ditangkap, kabur. Kaburnya kemana? Kaburnya ke satu kebun. Dikejar sama Nabi Daud. Ternyata ketika hinggap di satu kebun, terlihat di sana ada seorang perempuan mandi. Kepikiran. Waduh, gitu. Nah itu dari sejak itu, mulailah perasaan itu. Kemudian terjadi macam-macam, panjang kisahnya itu. Intinya, orang itu nggak bisa menjamin. Ya, dan Nabi SAW menyatakan, Ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan ujian yang paling berat untuk laki-laki dari perempuan. Itu memang parah sekali kalau ujian kehormatan itu. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Ya. Dan itu memang paling berat sekali. Masya Allah, ini hadis satu aja. Tadi kita rencananya mau 6 hadis di bab kedua. Kita lanjutkan kan? Senyumnya Masya Allah. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khatiba. Di lafaz kedua disebutkan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di mimbar berkhutbah di depan kami pada satu hari. Faqala innallaha amarani, maka beliau menyampaikan, Allah memerintahkan aku untuk menyampaikan kepada kalian. Ditambah dengan lafaz perintah yang lain. Innallaha auha ilayya an tawada'u hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Allah perintahkan aku untuk menyampaikan kepada kalian, tawadhu'lah, agar tidak ada orang yang nyombong di antara kalian dan tidak ada yang menzalimi satu dengan yang lain. Tawadhu itu banyak yang menafsirkan. Apa arti tawadhu itu? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan perintah tawadhu, atau Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tawadhu itu sifat merendah
dan merasa kita tidak punya kelebihan di depan orang lain. Kalau orang sudah bisa merasa setiap orang lebih baik dari ana, ini susah banget. Kata Ibnul Qayyim, orang kalau sudah bisa kayak gitu, Masya Allah. Yang lebih tua, amalnya berarti lebih banyak. Yang lebih muda, dosanya lebih kecil. Orang ini amalnya, orang ini lebih, ujiannya kayaknya aman-aman aja. Jadi dia melihat orang lain selalu dengan tatapan lebih afdal dari dia. Bahkan dia merasa tidak lebih dari orang lain. Ini tawadhu yang sungguhnya. Dan susah ini. Susah. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hukum asalnya orang itu tidak mau disaingin. Maka hasad atau perasaan tidak mau disaingin itu markuzun fi tiba'il bashar. Sudah ditancapkan secara fitrah dan naluri orang. La yuhibbu an yusabiqahu ahad. Dia nggak pingin ada orang nyalip. Dalam urusan apapun. Orang itu nggak suka kalau ada yang nyaingin apalagi ngalahin. Nggak sholatnya apalagi bisnisnya. Hasad ada. Kok sampai dia dipaksa untuk menghormati orang lain. Oh itu yang kaya memang Allah percaya. Mungkin dia akan tebar-tebar pahala. Ya. Kalau dikasih kekayaan begitu, mungkin saya akan lupa. Lihat orang miskin, Masya Allah, ini orang sabar banget. Anak kalau diuji kayak gitu, mungkin anak nggak siap. Ya, ada orang kayak begitu kan. Dan subhanallah, kebahagiaan nggak selalu dihitung dengan kekayaan. Ada orang sampai kurang apa sudah, kurang apa. Duitnya, rumahnya, keluarganya, kesuksesannya, sampai pengawalnya, sampai apapun masih galau terus. Sementara ada orang miskin yang biasa sekali. Dia kelihatan bahagia dengan anak-anaknya. Naik motor aja, motornya kayak himar. Maksudnya yang naikin banyak tuh. Ya, depan sudah dikasih ini, kemudian belakangnya banyak itu tuk ini yang terakhir masih gendong lagi, subhanallah. Tapi bahagia sekali berangkat ke masjid, pagi-pagi lihat sawah. Orang Arab yang kayak gini ya, Masya Allah. Kebahagiaan itu milik Allah. Dan bisa jadi yang seperti itu malah akur-akur aja. Tapi ada juga yang kayak gitu musuhan. Ini kan kasihan ya. Ini dunia akhirat kasihan banget ya. Tapi maksudnya disebutkan bahwa kita ini diperintahkan untuk tawadhu. Kemudian dalam riwayat disebutkan wahum fikum taba'an la yabghuna ahlan wala mala. Di antara calon penghuni neraka di antara kalian ada orang yang miskin banget tapi dia memang kayak gitu, rusak aja. Rusak. Dia melihat ada peluang untuk khianat, dia khianat. Bahkan dia enggak punya apa-apa. Dia enggak bisa punya duit dan keluarga. Saking miskinnya, tapi khianat. Gitu. Kemudian ini yang menceritakan, yang disebutkan Qala Qatadah li Mutarrif. Mutarrif ini tabi'in yang meriwayatkan hadis ini. Qatadah muridnya yang meriwayatkan dari Mutarrif. Dia bertanya, "Ya Aba Abdillah, memang yang diceritakan ini sudah terjadi? Apakah sudah terjadi?" Maka Abu Abdillah Mutarrif ibn Abdillah ibn Syikhir mengatakan, "Na'am wallahi laqad adraktuhum fil jahiliyah wa innar rajula la yar'a 'alal hayy ma bihi illa walidatuhum yata'uha." Iya, aku lihat yang kotor, pengkhianat, yang bengis, keji. Ana pernah lihat penampilan prakteknya orang jahiliyah. Sampai salah satu di antara mereka rela untuk menghinakan diri. Dia siap untuk menjadi penggembala kambing untuk orang lain. Dia tidak ingin menjadi penggembala kambing karena penggembala kambing rata-rata orang miskin. Tapi sebenarnya dia bukan ingin menjadi penggembala kambing itu. Tapi si tuan yang punya kambing ini punya budak perempuan. Perempuan ini sering menyiapkan beberapa hal untuk kambing juga, atau memang mungkin sering untuk keluar dan sebagainya. Kalau dia sudah menjadi penggembala kambing, dia masuk ke keluarga itu. Dia pingin satu saat bisa berzina dengan budak perempuan ini. Sampai dia mestinya orang yang terhormat, rela menghinakan diri karena ancang-ancang dia zina. Gimana itu? Kata Mutarrif ibn Abdillah, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Padahal Mutarrif ini bukan seorang sahabat senior. Beliau ini junior sekali. Sehingga kalau beliau mengatakan di zaman jahiliyah, waktu itu belum lahir dia. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, bisa jadi maksudnya sisa-sisa kebiasaan jahiliyah masih ada yang praktekin. Orang yang kayak begitu. Kelihatannya mau jadi keluarga besarnya. Ternyata diincar untuk zina. Na'udzubillah.
Jadi pekerjanya, jadi orang kantornya, jadi supirnya, jadi petugas keamanannya, jadi apanya. Tapi bukan untuk dapat gajinya, dia sudah cukup. Tapi ternyata ada yang diincarnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah sekali. Dan kita katakan tidak ada yang aman dari fitnah. Ya. Dan ketika berbicara tentang masalah perzinaan karena pergulatan kerjaan, ikhtilat, campur dan semacamnya, ada hadis khusus dalam hal itu yang panjang. Di zaman Nabi SAW ada yang sampai berzina gara-gara kerja sama orang lain, zina dengan istrinya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan kita selalu bisa istiqamah dan bisa berpegang dengan sunnah Nabi SAW, dilindungi dari segala fitnah yang lahir maupun yang batin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang mau disampaikan 5 menit. Harusnya disisain 1 menit aja ya. Atas penyampaian materinya, bagi jamaah kami persilakan jika ada yang perlu ditanyakan. Ada satu melalui WhatsApp, Ustaz. Siap, silakan. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Jika seorang anak lahir dari hubungan zina, bagaimana status nasabnya dengan laki-laki dalam kurung bapaknya yang menghamili ibunya? Apakah anak tersebut termasuk mahram dengan laki-laki bapaknya dan juga saudara laki-laki adik bapaknya? Kemudian, bagaimana hubungannya dengan adik laki-laki saya? Apakah juga termasuk mahram? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Nah, yang pertama, mudah-mudahan Allah jaga kaum muslimin. Masalah begini banyak sekali. Sampai dikatakan kecelakaan. Ya kan? Orang kalau mau nikah, nikahin aja. Apalagi kalau sudah pacaran. Kadang wali-wali perempuan ini, mereka mending anaknya pacaran daripada nikah muda. Ya, mending disuruh nikah saja. Kalau memang sudah siap. Ayo siap, serius nikahkan sudah. Aman insya Allah. Daripada kayak begini terus pacaran akhirnya gimana? Baik, anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan, para ulama mengatakan dinisbatkan kepada ibunya. Dinisbatkan kepada firash atau tempat tidur itu kalau dia sudah nikah. Kalau belum nikah, maka anak ini dinisbatkan kepada ibunya. Nanti kalau akhirnya menikah, maka beda urusan lagi. Ini namanya bapak biologis, orang kampung kita bilang. Bapak biologis itu bukan bapak nasab. Sehingga ketika anak perempuan ini akan nikah misalkan, maka bapak biologis tidak boleh menjadi wali. Dan dia tidak menjadi mahram. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang laki tidak menjadi mahram anak yang dihasilkan dari spermanya. Tetapi, apakah boleh seorang bapak biologis nikah sama anak biologisnya? Nggak boleh juga. Kata Imam Syafi'i, jelek banget kalau sampai terjadi itu. Tetapi kalau mahram enggak. Gitu. Nah, otomatis saudara-saudaranya tidak sehubungan dengan dia. Tapi menjadi saudara seibu. Jadi saudara seibu. Karena anak tadi adalah anak ibu ini. Ketika akhirnya ibu ini nikah sama laki-laki yang tadi, kemudian punya anak banyak, maka mereka menjadi saudara seibu. Jadi adik seibu. Wallahu a'lam bissawab. Ana kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.